Halo anime lover semua, bersama dengan Game Anime di sini. Kita akan membahas seputar dunia anime dan manga cuy. Ketika ngebahas tentang One Piece, pasti lau tahu dengan yang namanya buah iblis kan? Yang mana penggunanya itu bisa memiliki kemampuan yang unik-unik. Tapi kali ini kita gak ngebahas tentang pengguna buah iblis secara individual dulu. Karena untuk video perdana ini, gue mau ngebahas lebih mendetail lagi tentang buah iblisnya yang menurut gue menarik untuk dibahas. Oke, mulai dari asal-usul, jenis-jenis tipenya, kelemahan, dan info terkait lainnya mengenai buah iblis secara keseluruhan. So, semuanya bisa nge-refresh lagi tentang buah iblis, yang mungkin juga bisa menambah pengetahuan baru yang mungkin kalian belum tahu sebelumnya. Dan bagi yang suka videonya boleh di like, dan bagi yang gak suka juga bisa di dislike, biar gue semangat terus guys buat garap video lain ke depannya. Sip, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai dongengnya. Yos, yang pertama kita hanya tahu sedikit mengenai asal-usulnya si buah iblis. Karena kita belum mengetahui secara pasti bagaimana cara buah iblis itu tercipta dan bagaimana buah iblis itu tumbuh. Shane pernah menyebutkan bahwa buah iblis itu adalah reinkarnasi dari iblis laut. Saat di awal cerita One Piece, tersirat bahwa buah iblis itu sangatlah langka. Sangat langkanya sampai kebanyakan orang berpikir itu adalah mitos. Sampai orang itu melihat dengan mata mereka sendiri. Tentu saja, cerita yang sekarang berubah secara dramatis, di mana kita sering melihat kemampuan daripada buah iblis baru. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar buah iblis berada di Grand Line dan juga di New World daripada di lautan blues yang lain. Pada poin ini, kita masih bisa melihat contoh orang yang tidak tahu bahwa pengguna buah iblis itu ada. Bahkan di New World pun sekalipun. Misalnya Shirahoshi tidak tahu mengenai keberadaan mereka. Orang-orang di Wano percaya bahwa kekuatan mereka adalah sihir. Dan para wanita Amazon Lily juga tidak mengetahui tentang keberadaan mereka. Dari segi penampilan, buah iblis mempunyai berbagai bentuk dan ukuran yang mirip dengan buah normal. Cara cepat membedakannya adalah warnanya berbeda dari buah normal pada umumnya dan memiliki pola berputar-putar serta rasa yang sangat menjijikan. Setelah memakannya, si pengguna bisa langsung merasakan kekuatan dari buah iblis tersebut sesuai dengan namanya. Setelah gigitan pertama, buah iblis itu hanya akan menjadi buah normal dengan rasa yang tidak enak. Ada kemungkinan bahwa buah iblis yang sama bisa ada dalam satu waktu, tetapi tidak pernah ada pada saat yang sama. Ketika seseorang memakan buah iblis dan memperoleh kekuatannya, kekuatan itu tidak pernah ada lagi di dunia One Piece. Sampai sang penggunanya saat ini mati, barulah kekuatan iblis itu akan terlahir kembali, menjadi buah iblis yang baru dari jenis yang sama seperti sebelumnya, di mana kemudian bisa ditemukan dan bisa dikonsumsi oleh orang yang berbeda. Mengulangi siklusnya yang tanpa akhir karena banyak buah iblis telah berada berkali-kali di masa lalu. Banyak dari mereka telah didokumentasikan menjadi sebuah buku yang berjudul Ensiklopedia Buah Iblis. Kita tidak tahu banyak mengenai buku itu, karena hanya diperlihatkan atau disebutkan beberapa kali saja. Namun kebanyakan dari mereka tidak memiliki ilustrasi untuk menyertai kemampuannya. Jadi cukup sulit untuk mengidentifikasi buah iblis sebelum memakannya. Kita juga tidak tahu seberapa umum buku ensiklopedia ini dalam dunia One Piece. Tetapi kita tahu bahwa setidaknya ada lebih dari satu salinan. Jadi buku ini sama langkahnya dengan menemukan buah iblis itu sendiri. Dan juga mungkin saja benda mati entah bagaimana bisa memakan serta mendapatkan kemampuan dari buah iblis. Soalnya metode ini ditemukan oleh Vegapunk. Tetapi untuk detail bagaimana ini mungkin tidak pernah disebutkan. Untuk mengklarifikasikan buah iblis, mereka bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori atau golongan yang berbeda, yaitu Zoan, Logia, dan Paramecia. Buah iblis Zoan memberikan kemampuan pengguna untuk bisa bertransformasi menjadi semacam hewan ataupun makhluk tertentu. Tipe Zoan biasanya mempunyai 3 jenis perubahan. Yang pertama bentuk manusia yang merupakan wujud dari manusia itu sendiri.
Yang kedua, bentuk manusia binatang, yang merupakan campuran dari wujud manusia dengan wujud binatang. Yang ketiga adalah bentuk binatang, yang perubahan sepenuhnya menjadi hewan ataupun makhluk tertentu. Perubahan lain juga bisa dicapai melalui latihan yang keras atau melalui sumber luar, seperti rumble-nya Chopper. Tapi rata-ratanya sih pengguna tipe Zoan hanya memiliki 3 perubahan saja. Kekuatan utama buah tipe Zoan adalah kekuatan fisik yang signifikan, bersamaan dengan indera yang ditingkatkan dan kemampuan tertentu yang diberikan dari hewan atau makhluk tertentu. Tipe Zoan tidak benar-benar mempunyai kelemahan tertentu, tapi mereka dianggap yang terlemah dari kategori tersebut, terutama karena mayoritas dari mereka hanya mengandalkan kekuatan kasar, dan kekuatan merekanya ditentukan oleh kekuatan hewan atau makhluk tertentu yang diwakili dari buah iblis itu sendiri. Jadi misalnya kalau lo mendapat kekuatan kucing kampung, udah dipastikan berarti tipe zonnya itu lemah banget kan. Jadi ya akan bisa menjadi Yonko dalam waktu dekat. Banyak dari mereka yang dikhususkan untuk setiap pengguna individu. Misalnya jika binatang tersebut jenis burung, maka si pengguna juga bisa mendapatkan kemampuan untuk terbang. Contoh lainnya si Chopper yang memakan hitohitonomi yang body manusia. Chopper mempunyai kemampuan untuk berjalan dan berbicara seperti manusia normal. Tapi kalau buah hitohitonomi dimakan oleh manusia sebelum Chopper, kemungkinan dia akan menjadi orang yang lebih bijak dan tanpa kemampuan bertarung, ditambah tidak bisa berenang dan lemah terhadap air laut. Mantap! Oke, next. Logia adalah buah iblis yang memberikan penggunanya kemampuan untuk membuat kontrol dan bisa bertransformasi menjadi elemen atau kekuatan alam tertentu. Karena pengguna logia dapat bertransformasi menjadi elemen, mereka bisa jadi tidak berwujud dalam pertarungan dan dapat dengan mudah menghindari sebagian besar serangan. Serangan haki adalah salah satu contoh untuk melukai pengguna logia, selain dari kelemahan alami mereka. Memang sih tidak semua pengguna logia bisa menjadi tidak berwujud, namun hampir semuanya bisa. Maka dari itu buah logia adalah yang paling langka dari ketiga kategori tersebut. Ya, akhirnya ke Paramecia. Buah iblis Paramecia lebih sulit untuk dijelaskan atau diklarifikasi secara langsung. Tetapi pada dasarnya segala sesuatu yang belum dianggap sebagai logia dan Zoan dianggap Paramecia secara umumnya. Buah iblis Paramecia memberikan semacam kemampuan atau kekuatan super, seperti perubahan tubuh pada lingkungan sekitarnya, bisa memproduksi zat atau bertransformasi ke bentuk yang tidak dianggap Zoan. Sifatnya sangat mirip dengan buah iblis logia. Sekarang Zoan memiliki subkategori yang paling banyak. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, Carnivora Zoan. Zoan ini penggunanya mampu berubah seperti predator alami yang mempunyai senjata alami berupa cakar ataupun gigi yang berbahaya dalam pertempuran. Contohnya itu Inu-Inu-Nomi model serigala atau Naku-Naku-Nomi model macan tutul. Keduanya adalah predator alami yang memiliki sifat haus darah yang biasanya dibawa penggunanya sendiri dalam pertempuran untuk menjadi kekuatannya. Yang kedua, Ancient Zoan. Zoan tipe ini adalah jenis Zoan yang lebih langka karena membuat penggunanya bisa berubah menjadi hewan purba atau prasejarah. Kita baru melihat contoh jauh ini yaitu Zozonomi model mammoth dan Extract yang tidak disebutkan nama buah iblisnya, yang memungkinkan berubah menjadi semacam dinosaurus. Secara alami, sebagai mammoth dan dinosaurus secara fisik jauh lebih besar dan lebih kuat dari rata-rata Carnivora Zoan. Tentu saja Ancient Zoan pun dilengkapi dengan senjata alami mereka seperti gading pada mammoth dan gigi cakar besar pada dinosaurus. Tidak banyak lagi yang diketahui mengenai Zoan kuno ini, selain fakta bahwa hewan tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada Zoan tipe Carnivora. Yang ketiga adalah Mythical atau Legenda Zoan. Faktanya Mythical Zoan dianggap sebagai jenis buah yang terlangka dalam seri ini, memungkinkan penggunanya untuk berubah menjadi apa yang hanya digambarkan sebagai makhluk yang ditemukan dalam mitos atau legenda. Sejauh ini baru ada 3 contoh yang bisa kita lihat, yaitu
Hitomi model Daibutsu, Kaido tanpa nama dengan model naganya, dan Marco tanpa nama yang memungkinkan dia menjadi Phoenix. Apa yang unik tentang kategori ini? Pengguna Mythical Zone juga mendapatkan kemampuan yang berbeda yang membuat mereka tampak seperti Paramecia atau bahkan buah Loge juga. Ternyata kekuatan buah Phoenix Marco mempunyai karakteristik dari Zoan Paramecia dan juga Logia. Dalam satu buah menjadikannya sebagai buah iblis yang paling serbaguna dalam seri hingga saat ini. Ada tambahan satu lagi dari kategori Zoan yang terpisah sendiri, yaitu Artificial Zoan atau Zoan buatan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Vegapunk menemukan cara bagi benda mati untuk mengkonsumsi buah iblis. Selain itu, Vegapunk juga telah melakukan banyak eksperimen lain yang melibatkan buah iblis dengan cara menduplikasi sebuah buah iblis. Namun ternyata Caesar Clone melakukan penelitiannya sendiri dan mampu meniru versinya sendiri, dan buah iblis tersebut dinamai Smiles. Walaupun penelitian Caesar cacat, akan tetapi bisa memungkinkan si penggunanya untuk mengubah bagian tertentu dari tubuh mereka. Setiap pengguna Zoan buatan juga menumbuhkan tanduk hitam yang kita tidak tahu alasannya untuk saat ini. Zoan buatan juga memiliki kelemahan yang sama seperti buah iblis normal. Juga kita tidak tahu dengan efek sampingnya apa yang akan timbul karena itu adalah buah iblis buatan. Oke cuy, sekarang kita udah tahu perbedaan dari semua kategori buah iblis. Selanjutnya adalah kelemahan utama semua pengguna buah iblis, yaitu lautan itu sendiri. Karena jika seseorang mengkonsumsi buah iblis, mereka tidak akan lagi bisa berenang ataupun menyelam dalam air dalam bentuk apapun. Jika kalau pengguna buah iblis mencoba untuk berenang, tubuh mereka akan langsung lemas dan langsung tenggelam ke dalam dasar air. Ada beberapa hal spesifik yang berbeda tentang kelemahan ini. Misalnya, pengguna buah iblis tidak akan terpengaruh oleh air yang bergerak atau yang mengalir, contohnya seperti air hujan dan air ombak. Pengguna juga dapat menenggelamkan diri mereka di bawah air selama tubuhnya tidak menyentuh air. Misalnya, pengguna buah iblis mengenakan peralatan selam atau bubble udara yang menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka masih bisa berenang dan menyelam tanpa terpengaruh oleh kelemahan terhadap air. Pengguna buah juga tidak akan terpengaruh oleh genangan air yang sangat kecil. Efek kelemahan ini hanya akan terjadi setelah si pengguna berada jauh di dalam air. Jadi misalnya kalau air hanya menenggelamkan kaki mereka, mereka tidak akan terpengaruh oleh efek perlemahan air tersebut. Ketika mereka terpengaruh perlemahan air, mereka sama sekali tidak akan dapat menggunakan kemampuan dari buah iblis, tetapi masih bisa dimanipulasi oleh orang lain, seperti saat Luffy benar-benar tenggelam oleh Arlong. Orang lain masih bisa menenggelamkan kepala Luffy agar bisa bernapas. Oh iya, perlu diperhatikan juga bahwa manusia ikan kan memiliki kemampuan untuk bernapas dalam air. Jadi, jika manusia ikan mengkonsumsi buah iblis, mereka juga akan kehilangan kemampuan berenangnya. Tetapi jika mereka jatuh ke dalam air, mereka tidak akan tenggelam. Mereka hanya duduk di dasar laut dan tidak akan bergerak, jadi masih aman lah. Nggak langsung mati karena mereka masih bisa bernapas. Jika tidak ada yang menemukannya, ya palingan kelaparan. Kelemahan terbesar buah iblis yang kedua adalah mineral yang disebut batu laut atau Keiroseki. Ini rupanya memiliki energi yang sama seperti laut. Oleh karena itu, setiap kali bersentuhan dengan pengguna buah iblis, mereka akan merasakan efek yang sama, seolah-olah mereka tenggelam di bawah laut itu sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah apakah jumlah batu laut yang bersentuhan dengan pengguna membuat perbedaan. Misalnya, Mariner mengembangkan set khusus borgol batu laut yang akan melemahkan pengguna buah iblis dan membatalkan kemampuan mereka. Namun pengguna juga masih bisa berjalan, jadi tidak sepenuhnya lumpuh. Seolah-olah mereka berada di bawah laut yang dikelilingi oleh batu laut. Oke, pada umumnya itu bisa melemahkan pengguna buah iblis. Meski tidak langsung menyentuhnya, batu laut juga bisa dibentuk menjadi senjata yang berbeda seperti tombak atau bahkan juga peluru. Peluru batu laut secara teknis tidak ada di canon atau di cerita utama. Namun gue rasa ini akan menjadi senjata yang sangat paling berbahaya dari batu laut. Selanjutnya, kelemahan yang terakhir dari buah iblis adalah keunggulan dan kelemahan alami buah iblis. Seperti pengguna api akan lemah saat bertarung dengan pengguna air, atau salju yang lemah terhadap pengguna panas. Selanjutnya, keunggulan alami buah iblis
Ya, beberapa buah iblis memiliki kemampuan yang sangat mirip, seperti pengguna buah iblis yang sama. Contohnya seperti Tontonomi adalah keunggulan alami daripada buah Kilokilonomi. Keduanya memiliki kemampuan yang sama untuk memanipulasi berat, kan tetapi Tontonomi akan lebih berat daripada Kilokilonomi. Seperti halnya saat kita melihat Magu-Magunomi dan juga Mara-Maranomi dalam cerita yang lalu. Karena magma itu lebih kuat daripada api, maka dari itu si Kozuki bisa lebih overpower dari es pada saat mereka menggunakan kemampuan apinya. Dan juga perlu dicatat bahwa armamen haki secara teknis bisa untuk melemahkan pertahanan alami buah iblis untuk serangan secara langsung. Mungkin tentang haki ini akan dibahas pada video lainnya. Dalam beberapa kasus yang sangat jarang terjadi, pengguna buah iblis dapat membangkitkan kekuatan dari buah iblis mereka, yang selanjutnya akan meningkatkan kemampuan penggunanya dalam beberapa kasus. Untuk sekarang kita belum banyak tahu tentang bagaimana cara kebangkitan dari pengguna buah iblis ini. Contoh kebangkitan dari buah iblis Paramecia yang sudah kita lihat yaitu mampu membuat dan mengkontrol area sekitarnya menjadi zat yang bisa mereka hasilkan dari tubuh mereka sendiri, yang selanjutnya dapat memanipulasi lingkungan yang dapat diubah sesuai bentuk, yang membuat kemampuannya ini mirip seperti pengguna buah Logia. Selanjutnya kebangkitan pengguna buah Zoan. Si penggunanya dapat membuat versi giant dari kemampuan buah iblisnya, yang mampu memberikan kekuatan fisik yang lebih besar lagi, tetapi mengurangi sedikit dari kepintarannya. Dan untuk kebangkitan buah Logia, hingga saat ini belum ada contoh gambarannya. Tetapi bisa dibayangkan, kalau tipe Logia berawakening, pasti itu akan menimbulkan bencana alam. Lu pasti pernah berpikir kenapa orang tidak mencoba untuk meningkatkan kekuatan mereka dari dua buah iblis yang berbeda. Alasannya yang kita pelajari dari pertanyaan Blue Nose kepada Jabra, ilmuwan di Grand Line mempunyai eksperimen tentang efek yang muncul saat memakan dua buah iblis dalam satu tubuh dari masa lalu, yang mana itu akan menghancurkan dari dalam dan meledakkan tubuh si penggunanya tanpa jejak. Rumor yang beredar menyatakan bahwa iblis yang bersemayam di dalam buah iblis akan bertarung satu sama lain dan akibatnya hancurnya tubuh si pengguna. Namun Blackbird mematahkan fakta ini. Secara ia mengejutkan dapat menguasai kekuatan Gora-Gora Nomi milik Whitebird. Meski telah memiliki kekuatan buah iblis yang sebelumnya, tidak diketahui bagaimana ia bisa melakukan hal tersebut. Meski Marco pernah berspekulasi kalau hal itu terjadi karena struktur tubuh tak biasa yang dimiliki oleh Blackbird. Oke cuy, itulah isian dari dongeng kali ini. Untuk yang mau ngasih saran, ide, dan cacian boleh komen aja di bawah ya. Thanks for watching.